2019 kalah Pilpres, diajak masuk menteri, diterima, dibully kiri kanan. Udah nggak pusing Pak Prabowo ikut. Ini bukan soal Prabowo jadi siapa, jadi apa, bukan. Tapi ini untuk kepentingan bersama, bahwa kita bantu Pak Jokowi, kita bantu pemerintahan yang baru ini untuk terus maju dan memperbaiki bangsa ini. Kita lagi mau menghadapi yang namanya bonus demografi, Gus. Peaknya itu atau puncaknya itu di 2030, Gus. 70% isinya adalah pemuda, Gus. Siapa yang bisa mengerti pemuda selain pemuda itu sendiri? Kalau pertanyaannya, Gus, apakah Mas Gibran cocok? Ya bukan cocok lagi. Semestinya tidaklah dibatasi dengan usia yang saat ini 40. Kalau dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dan terbukti berhasil, kenapa nggak ini dinasionalkan? Sudah saatnya kok pemuda mengambil peran dalam kontestasi politik di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhawi di Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Hadir pada edisi kali ini Bung Aderi Sitompul. Ini seorang lawyer yang sudah banyak berkiprah di dunia peradilan. Dan tamu kehormatan kita adalah Bung Muhammad Riano Panjaitan. Beliau adalah Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia atau DPP KNPI. Di sebelahnya yang ganteng, ini tamu dari jauh, dari Sulawesi Barat. Jadi kalau yang di sini sangat ganteng, yang di sana ganteng. Dari Sulawesi Barat. Beliau ini dulu pernah berkiprah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI. Beliau sampai menjabat sebagai Sekjen PBPMI. Jadi ketokohannya dan kepakarannya tidak perlu diragukan lagi. Dan sekarang berkhidmat di 08 sebagai kader Gerindra. Nah, kalau saya tetap Golkar. Kita masuk dengan pertanyaan awal saya, karena saya mendengar Ketua Umum DPP KNPI ini membuat Pandawa 5 yang konon ceritanya sudah mengarah untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan KNPI ataukah dalam kapasitas dia sebagai tokoh pemuda Indonesia? Silakan. Ya, makasih Gus. Ini karena disangkut pautkan dengan KNPI, lalu dibawa sebagai Pandawa 5, jadi agak panjang, saya tempel aja di sini dulu. Siap, karena penting itu. Enggak, tadi soalnya saya juga baru habis MOU dengan kawan-kawan Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet. Rupanya mereka takjub juga dengan saya punya PIN. Dia pikir ini PIN, malah ini mic. Iya. Ya, kalau kita bicara mengenai dukungan dulu deh. Itu tidak saya bicara dalam kapasitas Ketua Umum KNPI dulu. Karena kenapa? Kita harus tahu sama-sama. KNPI itu ada 191 organisasi kepemudaan tingkat nasional yang berhimpun di dalamnya. Dan di dalam 191 OKP itu terdapat orsap-orsap dari hampir semua partai. Itu kita harus tahu. Jadi kemajemukan di KNPI itu tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah politik taktis. Karena itu bikin Pandawa itu ya. Tunggu dulu. Oh, siap. Ini baru KNPI. Sabarlah, Gus. Jangan juga menekan. Suka nggak sabaran, Gus ini. Oke, makanya kemarin saya sering ngajak teman-teman KNPI untuk
ya kita ngopi sersan, ngopi dengan pembahasan serius tapi santai. Ya, kita kasih tahu, bawalah politik ini jangan terlalu serius lah. Akhirnya pecah kayak waktu 2019 kita tahu sama-sama cebong kampret. Itu pemecahan pembelahan sampai di grassroots, itu bahaya buat negara kita. Ini yang penting. Ya seperti yang Pak Prabowo bilang lah, 3 kandidat ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya silakan. Ini kalau dalam konteks KNPI, Gus. Ya, silakan masing-masing memilih pilihannya dan sesuai dengan dia punya, apalagi tadi orsap partainya. Karena hari ini ada 3 kandidat calon presiden. Kalau dalam konteks kandidasi pimpinan negara, presiden. Oke. Terlepas daripada KNPI tadi mengenai Pandawa 5. Nah, Pandawa 5 ini sebetulnya di situ ada 3 pilar. Ada 3 organisasi. Ada 3 pilar. Yang satu Cakra 19, yang kedua Bravo 5, dan juga ada kepemudaan di dalamnya. Oke. Pendirinya siapa? Pendirinya pembina kita, Gus. Bukan saya bikin Pandawa 5, itu salah lagi Gusnya. Ya, toh pendirinya adalah Bapak Luhut bin Sarpanjaitan untuk Pandawa 5 ini. Semoga beliau cepat kembali pulih. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak seluruh teman-teman, terutama dari teman-teman kepemudaan, kita sama-sama mendoakan beliau karena tidak sedikit sumbangsi beliau kepada negara kita ini. Semoga beliau cepat sembuh, Amin. bisa cepat pulih, dan bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya lanjut. Adapun di Pandawa 5, ya dari 3 pilar itu, di sini ada unsur dari sisi purnawirawan TNI, Polri, dan juga kepemudaan. Nah, kita melihat figur yang tepat untuk diusung adalah Pak Prabowo untuk di 2024. Kenapa begitu? Ya. Satu, keadaan dunia global ini tidak baik-baik saja. Kita butuh pemimpin yang tegas. Tapi juga berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. 2, kesinambungan itu adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan. Kenapa begitu? Sangkosnya akan tinggi kalau seandainya tidak berkelanjutan. Kos yang terbuang sia-sia, biaya yang terbuang cuma-cuma, itu akan besar kalau tidak berkelanjutan. Adapun nanti banyak juga PR yang mesti disempurnakan kembali di pemerintahan selanjutnya. Saya yakin dengan kemampuan dan kapasitas Pak Prabowo dan ketulusannya bisa mengemban amanah sebagai presiden di 2024 nanti. Nah, luar biasa kader Gerindra ini. Militan, bukan. Militan juga. Iya. Tum, Ya, ini kan potensi suara pemuda ini sangat besar. Memungkinkan tidak kalau misalnya Pak Prabowo ini nanti bergandengan dengan figur yang lebih muda, taruhlah Gibran misalnya. Bagaimana kira-kira pemuda merespon ini? 56% pemilih DPT di 2024, Gus, pemuda. Lalu siapa yang akan merepresentatifkan pemuda kalau bukan pemuda itu sendiri? Dan kalau Gus tanyanya langsung ke Mas Gibran 36 mature enough, Gus. Oh, iya. Sudah sangat mature. Ya kalau kita lihat kembali ke sejarah yang pernah saya ungkapkan juga, bahkan pendiri-pendiri negara ini juga para pemuda kok. Iya. Dari mulai Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman menjadi jenderal besar umur 20-an, 29 tahun, Bang. Segitu, Gus. Iya. Makanya tadi ya kalau pertanyaannya, Gus, apakah Mas Gibran cocok
ya bukan cocok lagi. Semestinya tidaklah dibatasi dengan usia yang saat ini 40. Kalau dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah dan terbukti berhasil, kenapa nggak ini dinasionalkan? Iya, iya. Sih begitu pandangan saya. Jadi kalau Prabowo paket dengan Gibran makin kencang nih lari ya. Game is over. Ah, iya. Kira-kira bagaimana tanggapan dari kader Gerindra ini? Kenapa apa namanya? Kalau saya memaknainya Pak Prabowo ini pejuang. Dalam politik itu orang bisa mati sekali, yang penting dia bisa bangkit lagi. Kalah, bertarung lagi. Karena itu menunjukkan kalau dia adalah pejuang yang sangat tangguh. Kira-kira menurut Bung Isra, bisa tidak digambarkan ke kami apa itu hebatnya Pak Prabowo dibandingkan yang lain-lain? Sebagai kader Gerindra tulen. Ada dua yang membuat saya teguh mengabdi, teguh bersama Gerindra dan membantu Pak Prabowo. Pertama, saya ini PMI, saya NU. Tokoh panutan saya mengatakan orang yang paling ikhlas untuk NKRI itu ya Pak Prabowo. Lu mau ngomong apapun, gua nggak pusing. Gus Dur sudah bilang begitu, ya sudah, itu aja. Bahkan ada banyak yang nipu dia ya dibiarin. Pak Prabowo orang paling ikhlas. Yang kedua, saya bergerindra sejak 2010. Setiap pertemuan Pak Prabowo selalu menegaskan ketika berhadapan dengan kepentingan umum tidak ada tempat untuk ruang-ruang kepentingan pribadi. Dan itu dipraktekkan secara konsisten oleh Pak Prabowo. 2019 kalah Pilpres, diajak masuk menteri, diterima, dibully kiri kanan. Udah nggak pusing Pak Prabowo ikut. Ini bukan soal Prabowo jadi siapa, jadi apa, bukan. Tapi ini untuk kepentingan bersama bahwa kita bantu Pak Jokowi, kita bantu pemerintahan yang baru ini untuk terus maju dan memperbaiki bangsa ini. Orang bilang Pak Prabowo pengkhianat, Pak Prabowo cemen. Enggak, ini bukan soal Pak Prabowo jadi apa. Tapi untuk mengakhiri konflik pemecahan mengakhiri politik pecah belah bangsa ini. Kata Pak Prabowo, kalau kita terus bermusuhan, negara ini mau jadi apa? Udahlah, kita masuk. Kita satukan bangsa ini. Jadi itu ada dua. Nah, itu Jadi, terus secara beliau konsisten. Selain konsisten, tegas ya kan? Ikhlas untuk terus selain itu juga saya yakin kalau Pak Prabowo yang memimpin bangsa ini, Indonesia semakin kuat dan kita melanjutkan apa yang sudah diperbaiki oleh Pak Jokowi secara. Ini kan ada banyak lawan-lawan politik yang tidak suka dengan Pak Prabowo itu membuli di sosial media berbagai ini, misalnya Pak Prabowo yang bersemangat ya kan, bahkan dicitrakan saking semangatnya over begitu. Itu Bung Isra selama bergerindra bagaimana melihat kepemimpinan beliau ini? Artinya apakah sikap tegasnya itu terukur atau berlebihan? Sangat terukur. Kalau Pak Prabowo ketegasannya memang, kalau Anda benar silahkan maju, kata Pak Prabowo. Kalau salah kita istirahatkan dulu, istilahnya beliau. Jadi kalau yang kena disiplin militer itu memang disersi dia lah ya? Ya, memang begitu. Terus kita juga, saya semakin optimis dan bahwa kemenangan ini semakin dekat dengan dukungan Presiden Pemuda Indonesia, Bung Riano Panjaitan. Bung Riano. Amin. Ini semakin dekat, kemenangan ini semakin nyata. Dengan berdiri tegaknya di depan kita bersama. Ditambah dengan banyak tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh mahasiswa yang organik ini beraktivisnya. Bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang klaim-klaim. Bukan yang klaim-klaim. Ya kan? Bung Isra ini selama ber-PMI kadernya pasti dari Sabang sampai Merauke kan? Nah, saya selama ber-GMNI ya punya teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke.
Begitu Kalau pun Bung Presiden Aderi Pemuda Indonesia sudah berdiri, yang lain itu. belakang. Iya. Itulah yang penting. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini makin dilancarkan ini urusannya kan. Kita berharap setelah Pak Prabowo, apalagi usulan beliau berpasangan dengan Gibran, kalau Prabowo Gibran menang, pemuda Indonesia semakin mendapat tempat menjadi pelaku pembangunan kemajuan pembangunan bangsa ini ke depan. Iya. Bukan sekedar subjek, bukan penonton. Tapi pemuda Indonesia bersama beliau, bersama teman-teman dan aktivis-aktivis pemuda ini menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Bung Aderi, ini kan dari Bung Istra sama Bung Riano ini kan sebenarnya sangat appreciate kalau misalnya Pak Prabowo ini bisa bersanding dengan Gibran ya. Karena kesinambungan itu menjadi sangat jelas dan terukur kayak gitu. Tapi kan ada satu hambatan. Itu dengan undang-undang tentang pemilu yang membatasi usia capres-cawapres itu 40 tahun. Kira-kira putusan MK itu akan mengabulkan atau bagaimana? Menurut analisis Bung Aderi sebelum tanggal 16 besok, bagaimana? Silakan. Jadi menurut analisis saya, Mahkamah Konstitusi itu bisa memutuskan mengabulkan permohonan uji material tadi, sehingga berpeluanglah yang namanya anak muda Indonesia berkecimpung langsung dalam pembangunan di Indonesia ini. Dalam perspektif hukum, putusan MK itu bisa langsung dieksekusi. Contoh soal, ada pihak yang mengajukan gugatan terhadap suatu undang-undang. Kemudian undang-undang itu dinyatakan batal. Itu berlakunya saat itu juga, bukan yang akan datangnya. Sama dengan peristiwa MK yang dialami yang sedang diajukan sekarang ini. Apabila putusan ini mengabulkan, maka seketika sekaligus bisa dieksekusi serta-merta. Putusan MK itu final and binding. Juga eksekusinya serta-merta, nggak menunggu tahun depan, nggak ada. Itu cerita politik. Cerita politik betul tahun depan. Untuk apa? Untuk menghalangi. Tetapi kalau kita cerita tentang ilmu hukum, ya udah. Jadi berlaku detik itu juga. Berlaku detik itu juga. Sama ketika undang-undang dinyatakan ada perubahan seperti pasal 184 KUHP. Dinyatakan oleh undang-undang MK wajib menjadi syarat untuk suatu pemeriksaan berupa menjadi dalam berita acara kesaksian ahli, itu wajib dimasukkan supaya sempurnanya P21-nya suatu perkara. Nggak menunggu tahun depan, tapi seketika itu juga berlaku. Seperti itu, serta-merta. Final and binding, nggak ada lagi cerita lagi, mau apapun itu ceritanya. Paling pun nantinya kalaupun mau dirubah ya melalui keputusan dari pengatur undang-undang. Siapa? Dari DPR RI. Itu dia. Dan setahu saya memang dulunya memang di 35. Iya. Bang Aderi kan? Betul. Nah terus lalu berubah. Tuh 2000 berapa tuh berubahnya tuh menjadi 40? Masalah 2000... Sekitar 2007 kalau nggak salah. 2007-an ya? Iya. Jadi nggak ada masalah kembali kepada undang-undang sebelumnya juga sama 35 juga. Tapi menarik gue satu. Thank you Bang. Tapi menarik satu sebetulnya. Tahun 2022 waktu saya kebetulan di sana ada berkesempatan acara KNPI juga, satu panggung dengan Mas Gibran bulan Oktober tepatnya. Di situ juga saya sebetulnya sudah ngomong dan bahkan kita bikinkan press release-nya, kita bicarakan bahwasanya sudah saatnya kok pemuda mengambil peran. Iya. Bahkan saya bilang di situ, jadi saya konsisten. Di bulan Oktober 2022 di acara pelantikan KNPI Jawa Tengah. Oh iya. Nah, di situ saya bilang, sudah saatnya kok pemuda mengambil peran dalam kontestasi politik di 2024. Kalau seandainya sudah membuktikan dirinya bisa berhasil memimpin daerah di sebuah wilayah, daerah, kota, kenapa nggak itu dinasionalkan? Sudah Jadi diramalkan. Jangan beliau ini punya
Ilmu laduni. Ya kan, Bapak jangan lupa dia ini gelarnya LC, Pak. Iya kan. Lagi cemas. Kebetulan begitu, Bang. Bung Isra, ini pasti nanti akan ada bulian soal dinasti politik. Kira-kira apa yang dimaksud dengan dinasti politik menurut Bung Isra? Dan apakah layak, misalnya kalau Gibran ini MK mengabulkan putusan permohonan itu sehingga usia itu dibikin lebih muda, bagaimana kira-kira kita mensikapi tuduhan itu? Sehingga Isu bulian tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk mengabdi kepada bangsa. Dinasti itu kan isu, itu bully. Terus dinasti itu hanya, misalnya, dinasti itu boleh dikatakannya sih kalau kemudian yang didorong itu tidak mempunyai kapasitas. Lah ini orangnya sudah sukses, sudah terbukti. Sukses artinya memimpin. ada prestasi lah Ada pemimpin prestasi, di Pak. Solo itu ya. Kapasitasnya bagus, kapabilitasnya juga bagus. Dan secara integritas bagus juga ada Ya, menurut saya isu bulian itu tidak boleh menghalangi hak warga negara. Kalau disyaratkan oleh undang-undang, dibolehkan oleh aturan, kenapa tidak? Why not? Iya, Ya enggak? Betul. Jadi full power ini Bung Riano untuk mendukung Prabowo sama Gibran ini berarti ya. Kalau diputus demikian. Bismillah. Berarti saya bergerak ini. Tinggal ada ngaling-ngaling. Ampun. Cuman sebetulnya begini, Gus. Saya mendukung Pak Prabowo itu konsisten. Cuman bedanya di tahun 2024 ini bukan hanya keluarga kecil yang saya bawa. Iya. Tapi keluarga besar. Iya. Pemuda Indonesia. Iya. Nah itu, Gus. Nah tadi mengenai dinasti. Yang 60% itu pemilih itu. Iya. 56%. 56%. Iya. Karena banyak teman-teman ya, alhamdulillah lah ya, karena komunikasi kita juga baik dengan teman-teman. Kita bisa sering brainstorming lah sama Respon teman-teman, walaupun KNPI secara kelembagaan tidak ketum bawa, artinya Bung Riano sebagai ketua umum KNPI tidak membawa-bawa nama KNPI kayak gitu. Ya. Tapi kan tentu sebagai ketua umum wajar dong kalau misalnya banyak pengurus KNPI, tokoh-tokoh pemuda, anak-anak organisasi kepemudaan yang bergabung di KNPI dari Sabang sampai Merauke misalnya mau ikut berpartisipasi, tentu terbuka ruang itu kan? KNPI sebagai institusinya saya tidak bawa. Karena itu batang tubuh KNPI. Karena KNPI plural di dalamnya. Secara institusi. Adapun individu per individu yang sudah bounding secara emosi dengan ketua umumnya, mengikuti pilihan ketua umumnya, itu hak pribadinya masing-masing. Karena saya Dan lihat, tidak sedikit. banyak sekali. Iya kan? Kecuali yang caleg aku tengok. Ya kan kita akan meningkatkan merendahkan diri. Iya. Dan tidak sedikit. Iya. Dan tidak sedikit. Cuma yang caleg itu jadi serba salah aku tengok. Caleg ya kan partainya berbeda ya kan. Walaupun kadang-kadang lapornya sembunyi-sembunyi. Itu sebetulnya antara dua. Iya. Antara Jangan dibuka, nanti ketahuan ketua umum masing-masing. Jadi secara institusi saya nggak bisa bawa KNPI. Akan tetapi secara persahabatan, perkawanan di dunia kepemudaan yang sudah sangat terjalin selama ini dengan teman-teman di dunia kepemudaan, baik yang di KNPI ini kan banyak representasi dari para OKP maupun OKP-nya itu sendiri, baik dari OKP keagamaan, OKP nasionalis, ya terus teman-teman dari sisi independen. Itu banyak sih. Jadi kalau misalnya sebagai ketua umum KNPI walaupun tidak bawa institusi dan sekarang bersama
sama dengan yang lain di Pandawa 5, kalau misalnya ada OKP nanti mau bikin program mensukseskan Pak Prabowo sebagai presiden, akan disupport juga melalui Pandawa 5 berarti? Oh, kalau Pandawa 5 ya jelas, karena arah kita jelas. Oh, iya. Kalau Pak bicara Pandawa 5, jelas, karena arah kita jelas. Untuk menyukseskan dan memenangkan pemimpin kita di 2024, presiden ke-8, yaitu 08. Itu clear buat kita. Jadi Pandawa 5 ini bukan sekedar relawan-relawanan kaleng-kaleng kalau kayak gitu. Jadi kapal induk semua ditampung. Iya, kebetulan banyak yang bersama-sama sama kita lah. Bersama-sama sama kita, yang sebetulnya pada intinya sih ini bukan masalah menang kalah sih, tapi lebih kepada Indonesia ini memang membutuhkan figur, terutama dari sisi dunia kepemudaan yang hari ini, sorry ya Gus ya, banyak yang termakan dengan kata-kata modernisasi, padahal westernisasi. Akhirnya sedikit banyak yang mengikis tuh budaya culture kita ini, kultur kita ini sebagai ketimuran hari ini. Nah itu butuh figur yang memang bisa merepresentasikan kita, butuh figur yang strong, yang kuat, apalagi di era hari ini. Nah tadi mengenai dinasti dulu. Iya, iya. Kalau bagi saya pribadi begini. Yang pertama, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Makanya sampai ada kata pepatah itu like father like son. Oke? Approval rate bapaknya, Pak Jokowi, presiden kita hari ini 80%. Keberhasilan dia di dalam memimpin negara kita hari ini luar biasa kok. Iya. Cuman banyak aja yang saya masih bingung sama ya sama haters, maksudnya sama kita punya bangsa sendiri. Iya. Kok nggak bisa nerima hal yang sudah baik sekali dilakukan ya, sama walaupun ada pun kekurangannya memang oke, kita harus ya, kita pemuda, kita tidak punya tekanan, kita objektif melihat banyak hal. Yes, masih banyak PR. Mulai dari macam-macam lah, mulai dari berbagai macam aspek. Gini rasio contohnya, ya. Terus dari sisi hukum, ini PR. Tapi kompleksitas di negara kita ini luar biasa. Dan saya melihat keberhasilan mulai dari 6 strategis agenda nasional yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu dahsyat impactnya buat kita ke depan. Terutama kayak hilirisasi. Ini kalau nggak dilanjutkan, mau sampai kapan kita mau ekspor raw material? Hanya ampas-ampas doang yang dikasih ke negara kita. Ampasnya pun kadang-kadang sudah nggak ada santannya. Nah, itu. Oke, balik lagi ke dinasti. Balik lagi ke pertanyaan dinasti. Udah like father like son. Ngapain kita gambling? Kalau udah tahu ada yang benar-benar sudah bisa berhasil terbukti. Tinggal masalah membenahi ataupun menyempurnakan yang belum sempurna tadi. Karena kan harus memang ada skala prioritas. Ada hal yang pasti kok. Mau ngapain kita gambling? Sih itu menurut saya. Kenapa Gibran tadi? Iya. Yes. Gitu, Gus. Visioner dari pemimpin, sangat visioner pemimpin pemuda Indonesia. Iya. Jangan juga awak diumbar. Bangun peradaban kepemimpinan pemuda Iya. itu dari Ini apa namanya, bentuk dukungan tuh Ya. dari Bung Isra ini
menurut saya satu, dia berbangga karena kita banyak Presiden Pemuda Indonesia ini mendukung Pak Prabowo, tentu saja. Dan yang kedua, kalau Pak Prabowo ini berpotensi, ya kan, sambil nunggu beberapa hari lagi, berpotensi bergandengan tangan dengan anak muda, sehingga ini betul-betul merepresentasikan kesinambungan kepemimpinan dan kesinambungan pembangunan. Gus, kita lagi mau menghadapi yang namanya bonus demografi, Gus. Peaknya itu atau puncaknya itu di 2030, Gus. 70% isinya adalah pemuda, Gus. Siapa yang bisa mengerti pemuda selain pemuda itu sendiri? Iya. Dan menyuarakan itu kepada eksekutornya, eksekutif. Begitu, Gus. Untuk melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang memang akan memperhatikan kepemudaan. Ya, seperti saya selalu bilang di mana-mana lah. Hari ini pemuda kita dari sisi competitiveness masih urutan ke-82, Gus. Iya. Average IQ Indonesia 78,49, Gus. Bang. Oke. Nah, ini mau dikemanain dengan era teknologi hari ini, era disruption hari ini? Otot digantikan robot, orang pandai digantikan AI. Lah ini kalau nggak serius, duit diganti cryptocurrency. Hah? Ini kalau nggak serius diurus pemudanya. Ini bukan bonus demografi loh. Bisa jadi bumerang demografi. Makanya saya sampai cetak itu jaket bumerang demografi untuk mengingatkan. Sih begitu, Gus. Untuk membuka guidance kepemudaan dan juga membuka peluang sebesar-besarnya serta dididik pemuda-pemuda kita dari sisi revolusi. Makanya KMP itu bikin aktivis trainer itulah ya. Ya, jangan bawa-bawa KMP lagi. Oh, iya, Kita udah ngomongin masalah politik yang ini, Gus, ini kan sebagai kadang-kadang host boleh mancing-mancing. susah juga kita ini. Gus, kita harus tahu di mana lagi kita berbicara, kita duduk sebagai apa dan sebagai siapa. Iya. Sehingga ya bicara pada porsinya, Gus. Iya. Nah, gitu, Gus. Bung Aderi, ini kan salah satu hal yang seolah-olah dilekatkan dengan Pak Prabowo ini kan masalah HAM. Walaupun itu tidak pernah terbukti sebenarnya, ya kan? Dan pada tahun 98 itu, waktu berbagai kejadian itu, kan Pak Prabowo ini juga bukan pucuk pimpinan tertinggi dari ABRI pada waktu itu. Tapi tuduhan itu diarahkan ke sana semua. Sebenarnya dari kacamata hukum, bagaimana menurut Bung Aderi? Ya, dari kacamata hukum harus ada kepastian hukum, jangan digantung kemudian jadi komoditi politik. Nah, dengan tidak adanya kepastian hukum berarti memang tidak ada kejadian itu. Nonsen semuanya, hanya cerita politik. Hanya untuk bahan bully-bulian, kemudian untuk menghalangi dia untuk istilahnya rebound kembali dalam kehidupan politiknya. Itu yang harus ditekankan. Jadi jangan coba-coba dengan mengatakan dia pelanggar HAM. Mana buktinya? Mana hukumnya? Mana putusan mahkamah militernya? Mana putusan HAM-nya? Iya. Kan nggak ada sama sekali. Nah itu dia. Dan Pak, yang saya pahami juga, Pak Prabowo juga bukan seorang militeristik, tapi seorang ekonomis. Dengan dia kalimat saya pernah dengar Jokowinomics. Itu luar biasa, mengakui tentang sistematika ekonomis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Loh, itu pengakuan yang luar biasa dari seorang militer loh. Berarti beliau juga memahami tentang ekonomi juga. Jadi paling tidak saya bisa berpesanlah kepada Bung Riano Panjaitan ini supaya ditambahkan satu lagi, Jokowi Law Enforcement. Titip pesan saya ke Pak Prabowo seperti itu, supaya jelas gitu loh. Karena kondisi hukum saat ini bobrok, super bobrok. Kita punya KPK yang seharusnya bertindak sebagai pengawasan terhadap lembaga, sebagai edukasi masyarakat, tapi kerjaannya nindak-nindak melulu. Kapan ngawasinya? Pencegahan tak terjadi, korupsi
ditangkapi. Kejaksaan juga begitu. Kepolisian juga begitu. Tersangkakan tersangka. Nah, ini kejadian yang aneh nih sekarang ini. Tersangka mentersangkakan, ini gawat sudah. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada edisi kali ini, barangkali ada closing statement dari Bung Isra dulu. Kalau saya begini, Prabowo ingin memimpin bangsa ini bukan sekedar melanjutkan yang lebih baik atau sekedar melakukan perubahan, tapi ingin membangun sebuah peradaban yang baik untuk bangsa ini. Untuk apa perubahan kalau tidak beradab? Membangun demokrasi yang beradab, peradaban yang lebih baik untuk bangsa ini. Jadi bukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan sektoral, tapi peradaban yang lebih baik yang ingin kita bangun. Sekali lagi, untuk apa perubahan kalau tidak beradab? Perubahan yang biadab. Pak Prabowo ingin membangun sebuah bangsa yang berperadaban lebih baik. Peradaban yang mengutamakan partisipasi pemuda, peradaban yang penegakan hukumnya beradab, tidak ada lagi tersangka saling mentersangkakan misalnya. Jadi ini yang dibangun peradaban, bos, bukan sekedar perubahan. Saya kira itu. Terima kasih Presiden Pemuda Indonesia atas gaspolnya untuk Pak Prabowo dan kawan-kawan. Terima kasih. Bung Aderi, ada closing statement? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya sangat berkeyakinan insya Allah Pak Prabowo mampu menjalankan Jokowi Law Enforcement secara nyata, lebih tegas ke depannya untuk demi keadilan bagi masyarakat yang adil dan beradab. Jadi bukan berkeadilan tanpa adab seperti yang disampaikan sebelumnya. Yang pasti law enforcement harus ditegakkan demi keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih, Gus. Bung Muhammad Riano Panjaitan, silakan. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Closing statement dari pembahasan kita hari inilah. Yang pertama tadi mengenai akhirnya banyak yang berpandangan negatif pada saat Pak Prabowo masuk di pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya itu keliru. Menurut saya, karena tidak mudah loh menurunkan tensi ego, Kecuali negarawan ya. kecuali negarawan dan seorang satria yang bisa mengakui, oke, tapi ini demi kepentingan Indonesia, menurunkan egonya, mengedepankan kepentingan halayak banyak, dan menyampingkan urusan pribadi. Itu menurut saya malah positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama tahu hari ini yang biasa disebut dengan era post-truth, Gus Mang. Cerdaslah kita ini pemuda, karena segala sesuatunya tidak bisa yang tidak kita akses dari tangan kita, yaitu pakai gadget. Jangan telan mentah-mentah semua informasi yang saat ini beredar. Akan tetapi tabayunlah, cross checklah setiap informasi yang kita terima di gadget kita ini, sehingga kita bisa berpikir dengan jernih untuk menentukan pemimpin kita 2024 demi masa depan negara kita ini. Itu yang saya mau sampaikan. Jangan termakan hoax, karena hoax carried by haters. Hoax itu diproduksi, dibawa oleh para pembenci, spread by fools. Dan pembenci pekerjaan setan. Oh iya. Betul. Spread by fools, disebarluaskan oleh orang-orang bodoh, dan accepted by idiots, dan diterima hanya sama orang-orang idiot. Janganlah kita jadi kaum idiot yang menerima mentah-mentah informasi hoax di gadget kita. Ada hadisnya kan itu?
ya guidance-nya adalah tabayyun. Tabayyun. Kalau seandainya datang kepada kita kabar-kabar dari orang-orang yang fasik, kita bertabayyun lah. Gitu kurang lebih, Gus. Sebelum saya tutup, jadi kita sengaja suguhannya ini beberapa edisi ini ubi. Ini untuk menunjukkan bahwa memang program food estate itu harus disukseskan. Kenapa? Karena bahan pangan kita ini memang bukan hanya beras. Jadi potensi-potensi itu harus dikembangkan. Revolusi hijau yang terjadi pada tahun 80-an itu memang nampung ketika penduduk pada waktu itu hanya beberapa juta, tapi pertumbuhannya sekarang kan sangat pesat. Lahan untuk tanam padi itu tidak banyak, tapi kalau ditambah ubi, tambah sorghum dan lain-lain, itu menjadi variatif. Dan musimnya pun bisa sepanjang musim kita panen. Itu barangkali itu. Oh iya, maksud saya sih tadi saya mau mencoba ngobrol santai. Itu maksud saya. Silakan dicoba. Pemirsa, sekian edisi Ngopi pada malam hari ini. Kesimpulan yang bisa didapat bahwa pemuda Indonesia sangat mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 sampai dengan 2029 dengan harapan bisa berpaket dengan Gibran yang juga anak muda. Sekian, tetap menjadi pemilih cerdas agar demokrasinya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.